Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya untuk dapat bisa melihat video UAS saya ini. Sholawat beriring salam marilah kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk penonton yang melihat video saya ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Barokah Ramadhani dari kelas 1F Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan kultum dan tausiah saya yang bertemakan kaidah utama dalam memahami tauhid. Sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 51. Apabila kamu telah menyadari bahwa kamu diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu ibadah tidaklah dianggap bernilai ibadah kecuali apabila disertai dengan tauhid. Nah, sebegitu penting tauhid dalam penompong agama kita ini. Dan apabila kamu sudah mengerti ternyata syirik itu bisa menyusupi ibadah, akan menghancurkan ibadah tersebut dan menghapuskan amal, bahkan orang yang melakukannya pun menjadi tergolong penghuni kekal neraka. Begitu dahsyat tauhid itu ya. Maka kini kamu telah menyadari bahwa perkara terpenting bagimu adalah memahami seluk-beluknya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita semua dari jebakan perangkap ini, yaitu kesyirikan terhadap Allah. Allah diduakan. Begitu tidak enaknya diduakan. Kita sesama manusia saja tidak enak jika kita diduakan. Apabila kita diduakan, begitu sakit. Begitu pula dengan Allah. Bagaimana dengan Allah? Jika kita telah menduakan Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberikan kita rezeki, nikmat, dan segalanya. Baiklah, ada beberapa kaidah-kaidah dalam memahami tauhid. Yang pertama, hendaknya kamu mengerti bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW telah mengakui Allah Ta'ala sebagai pencipta dan pengatur segala urusan yang ada di muka bumi ini. Sedangkan pengakuan mereka ini tidaklah membuat mereka tergolong orang Islam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mampu mengeluarkan yang hidup dari yang mati, serta mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, lantas mengapa kalian tidak mau bertakwa? Quran Surat Yunus ayat 10. Kaidah yang kedua adalah, orang-orang musyrik tersebut mengatakan, kami tidaklah berdoa kepada mereka sesembahan selain Allah, dan bertawajuk, menggantungkan harapan kepada mereka, melainkan hanya dalam rangka mencari kedekatan diri di sisi Allah Ta'ala dan untuk mendapatkan syafaat. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah bertujuan mencari kedekatan diri adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang-orang mengangkat selainnya sebagai penolong atau sesembahan beralasan, kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali mereka bermaksud agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya.
Sesungguhnya Allah pasti akan memberikan keputusan di antara mereka terhadap perkara yang mereka perselisihkan itu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang gemar berdusta, suka berbuat kekafiran. Quran Surat Az-Zumar ayat 39. Syafaat yang ditolak ada dua macam. Syafaat yang ditolak dan syafaat yang ditetapkan. Yang pertama, syafaat yang ditolak, syafaat yang diminta kepada selain Allah dalam urusan yang hanya dikuasai oleh Allah. Dalil tentang ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum tiba suatu hari saat nanti tidak ada lagi jual beli, persahabatan, dan syafaat. Sedangkan orang-orang kafir mereka itulah yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya syafaat tersebut, adapun orang yang akan diberi syafaat adalah orang yang ucapan perbuatannya yang diridhoi oleh Allah. Hal itu terjadi setelah mendapatkan izin dari Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala yang artinya, lalu siapakah yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Selanjutnya kaidah yang terakhir yaitu orang-orang musyrik pada masa kita justru lebih parah kesyirikannya daripada zaman dahulu. Kenapa begitu? Sebab orang-orang terdahulu hanya berbuat syirik di kala lapang dan beribadah dengan ikhlas di kala sempit. Adapun orang-orang musyrik di masa kita ini melakukan kesyirikan secara terus-menerus, secara terang-menerang, baik ketika lapang ataupun ketika terjepit. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, apabila mereka sudah naik di atas kapal dan diterpa ombak yang hebat, maka mereka pun menyeru untuk berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas, mempersembahkan amalnya. Namun, setelah Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat kesyirikan. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29. Begitu penting tauhid di penompong agama kita ini, teman-teman, saudara-saudara semuanya. Begitu Allah tidak maunya diduakan oleh hamba-hambanya. Maka dari itu, mulai sekarang jauhilah yang mendekati kesyirikan-kesyirikan yang sudah melenceng dari ajaran Islam. Maka sama-sama kita belajar untuk menjauhinya. Tidak sunnah atau bagaimana, ya harus kita jauhi. Adat istiadat yang kadang-kadang mulai melenceng dari agama kita, mulai melenceng dari tauhid kita, alangkah baiknya kita jauhi. Kita nasihati sebagaimana kita menasihati orang-orang yang telah melakukan kesyirikan itu. Baiklah, sekian kultum dan tausiah saya. Jika ada salah-salah kata, itu adalah kesalahan saya pribadi, dan jika benar, itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika saya ada salah-salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.